Ingin ke sana kemarin nggak dapet pinjaman. Akhirnya saya mencoba bagaimana nih caranya lagi buat orang tua gimana. Bang, saya jujur-jujuran aja. Intinya sekarang saya nggak punya duit sama sekali. Dan saya sudah sering ditipu sama orang. Orang sudah melihat saya jelek, sudah melihat saya hina karena pinjol ini. Saya mikir tadinya kalau kesini saya punya temen, ada yang bisa dengerin saya. Mungkin kalau orang lain lihat saya atau cerita, mungkin saya dilihatnya sebelah mata. Yang tadinya saya pikir cuma saya doang yang dianggap sebelah mata, yang nggak bisa dibantu orang. Intinya sih terima kasih dan terima kasih. Siap. Jangan lelah buat membantu orang. Ya, siap Bu, kita nggak bakal lelah Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang ada di luar sana. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Maulana, biasa dipanggil Ujai, dalam episode ke-7 podcast Media Malahayati Konsultan. Oke, teman-teman semua, hari ini kita menghadirkan salah satu bintang tamu kita yang dimana dia berasal dari sebuah daerah yang gak asing lagi di telinga kita ya. Beliau jauh-jauh dari Depok datang ke kantor pusat Malahayati untuk memberikan sharing pengalaman tentang permasalahan yang beliau hadapi. Oke, langsung aja saya perkenalkan kepada teman-teman semua. Bintang tamu kita pada hari ini adalah Ibu Winda. Oke, baik Ibu Winda. Ibu Winda tadi ke kantor jalan jam berapa, Bu? Jam 5. Hah? Jam 5. Jam 5. Oke, jam 5. Jam 5 subuh. Jam 5 sore. Saya kira jam 5 subuh, Bu. Jam 5 sore. Nyampe sini jam 7 kurang. Jam 7 lah ya. Nyampe sini jam 7-an. Naik apa, Bu? Dari sini. Naik angkot terus naik Gojek. Naik angkot terus naik Gojek. Perjuangan yang sangat luar biasa ya Bu ya. Jadi Ibu Winda ke kantor naik angkot lalu naik Gojek ya Bu ya. Oke, Ibu Winda, sebelumnya saya ucapkan terima kasih udah bisa datang ke kantor kita untuk Ibu Winda ini berbagi pengalaman lah sama teman-teman kita yang di luar sana, yang dimana teman-teman kita juga di luar sana mungkin ada yang sedang masih dalam fase gagal bayar di aplikasi pinjaman online-nya, dan masih juga ada ketakutan-ketakutan atau keraguan-keraguan yang sedang dihadapi. Nah, gunanya sharing pengalaman di sini adalah kita berbagi pengalaman bahwasannya supaya teman-teman di luar sana juga berpikir yang punya masalah seperti itu bukan dia aja, tapi banyak juga. Seperti itu Bu Winda ya. Oke, Ibu Winda. Ibu Winda nih, saya mau tanya sama Ibu. Ibu kira-kira masih ingat nggak main pinjol itu dari kapan? Awal pertama kalinya? Awalnya sih sebenarnya sih saya pernah bermasalah itu di kurang lebih di 3 atau 4 tahun yang lalu. 3 sampai 4 tahun yang lalu, berarti kurang lebih tahun 2020 pas masa COVID. Setelah masa COVID ya, kalau nggak salah tuh setelah masa COVID PSBB. Apa PPKM tuh? PPKM ya, PPKM. Berarti pada tahun 2020 tuh Bu ya? Iya, kurang. Cerita awal gimana tuh Bu? Ya sebenarnya sih kan karena awalnya itu kan saya itu kan nggak saya balik lagi ke masalah saya. Karena saya tidak dinafkain oleh suami, jadi memang nggak ada pendapatan, walaupun pekerjaan aja. Cuman jadinya saya bingung mau buat kehidupan tuh dari mana. Seperti itu awalnya ya? Ya, jadi akhirnya saya awalnya sih memang pinjol buat kehidupan lah. Kebutuhan.
Iya, pada saat tahun 2020, maaf ya Bu ya, Ibu mengalami permasalahan di rumah tangga, yang dimana pada waktu itu Ibu sedang kesulitan finansial mungkin ya. Akhirnya Ibu mencoba untuk membuka lembaran awal dengan aplikasi pinjol. Seperti itu Bu ya. Nah, pada saat awal-awal itu Ibu punya berapa aplikasi tuh Bu? Awal banget. Tahu, saya nggak tahu. Ya 1-2 kayak gitu kan. Tapi kan karena memang buat gali lubang tutup lubang, akhirnya terus-terusan kan. Oke, berarti Ibu udah masuk di fase gali lubang tutup lubang itu di tahun 2020. Iya. Udah cukup lama juga berarti Bu ya? Ya, cuman tapi akhirnya terselesaikan. Cuman memang sempat ada penyebaran data. Berarti pada saat itu Ibu sudah kena yang namanya penyebaran data. Mohon maaf Bu, waktu itu Ibu berarti pernah melunasi semua pinjol Ibu? Iya. Dengan cara? Ya dicicil, walaupun sempat sebar data. Ya cuman ya tetap dibayar, cuman dicicil. Cuman dicicil. Apakah Ibu sampai menjual barang atau apa gitu? Iya. Sampai menjual barang? Iya. Apa tuh Bu yang Ibu jual waktu itu Bu? Motor. Jual motor. Ya. Apalagi Bu? Ya hampir semuanya lah, maksudnya ya yang saya bisa jual kayak hampir semua yang misalnya menurut perhiasan sampai perhiasan ya. Hampir semua yang pada saat itu Ibu jual untuk bagaimana caranya supaya Ibu bisa bayar pinjol, supaya tidak kena sebar data. Oke, berarti kan di awal itu kan Ibu sangat takut banget nih sama yang namanya pinjol, apalagi penyebaran data. Oke, memang Bu, kebanyakan kita yang mengalami permasalahan yang sama dengan Ibu itu berawal dari kebutuhan. Nah, ketika kita butuh, di situ ada fasilitas yang amat sangat gampang menurut kita secara kasat mata. Nah, sementara di balik sesuatu yang gampang itu ada sebuah kesulitan yang sangat dahsyat. Karena awalnya kita pasti terlibat terus dijebak juga nih. Nah, mungkin Ibu pada saat itu sudah masuk ke fase terjebak, lalu Ibu masuk ke fase terjerat dengan cara Ibu, bagaimana caranya nih supaya selesai masalah pinjol saya. Akhirnya Ibu menjual, akhirnya Ibu selesaikan tuh semuanya. Dan di situ lunas semuanya Bu. Kayaknya sih lunas. Oke, berarti itu jilid pertama Ibu pusing gara-gara pinjol di tahun 2020, sorry. Jilid awal Bu ya. Oke. Berarti di situ Ibu belum tahu malah Hayati, karena emang belum ada. Karena emang belum ada Bu tahun 2020 Bu. Itu tahun 2020 saya masih di kolektor Bu. Saya masih jadi kolektor di salah satu aplikasi pinjaman online, karena saya mantan kolektor pinjol juga dulu. Tuh. Jilid keduanya kapan tuh Bu Ibu terlibat lagi sama pinjol setelah selesai nih, lantaran Ibu jual-jual motor, perhiasan dan lain-lain kan selesai. Nah, itu masuk ke jilid 2-nya tahun berapa Bu? 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Berarti 2020 pensiun nih, pinjol nih, selesai. 2021 pensiun pinjol. 2022 pensiun, 2023 pensiun juga. 2024 baru tuh. Ya, itu karena buka lagi. Awalnya gimana tuh Bu? Kok bisa buka lagi Bu? Ya sebenarnya sih saya juga udah nggak mau lagi. Karena kan karena situasi orang tua sakit. Orang tua sakit. Ibu sakit. Saya pinjam ke sana. Aduh. Nggak apa-apa Bu. Maaf. Sharing kita Bu. Saya pinjam ke sana kemarin nggak dapet pinjaman. Akhirnya saya mencoba bagaimana nih caranya lagi buat orang tua gimana. Akhirnya ya saya nggak tahu gimana lagi, akhirnya ya udah saya buka lagi itu. Memang awalnya itu cuman hanya untuk orang tua. Hanya untuk orang tua. Ibu berpikir yang terpenting nyawa orang tua saya terselamatkan. Karena memang yang namanya orang tua tuh udah wajib banget Bu kita berbakti sama orang tua ya. Artinya ketika Ibu terlibat lagi dengan yang namanya pinjol itu berawal dari orang tua yang pada saat 3 bulan atau 4 bulan yang lalu sakit. Berarti Bu, SIM card dan handphone Ibu
yang ibu gunakan untuk main pinjol di tahun 2020 itu sampai tahun 2024 masih ada? Masih Ada. itu. Oke. Ketika di awal-awal 2024 lah, masuk ke 2024, ibu coba lagi buka. Oke, ibu coba lagi buka. Di situ memang sekali lagi terbentur dengan kebutuhan, karena saya sering bilang orang terlibat pinjol 90% itu karena kebutuhan. 10% cuma nyoba-nyoba dan gaya hidup. Dan saya yakin itu 90% kebutuhan. Dan memang realitanya seperti itu. Dan kebutuhan kita pun berbeda-beda. Gitu kan, ada yang seperti ini, ada yang begini, ada yang begitu. Mungkin pada saat itu ibu berpikir nih, minjam ke saudara susah, minjam ke teman juga sulit, ya kan? Minjam ke bank bukan main susahnya. Akhirnya ibu buka lagi, terlibat lagi di aplikasi pinjaman online. Pada saat itu untuk biaya berobat ibunya atau orang tuanya, berapa yang ibu dapatkan dari aplikasi pinjol? 2 jutaan. Kurang lebih 2 juta. Ya, satu aplikasi? 2 Oktober. 2 aplikasi. Oke. Setelah ibu buka 2 aplikasi, itu nyambung lagi nggak buka aplikasi lain? Ya itu dia, karena saya kan buka, saya nggak tahu ternyata itu kan karena mungkin yang masalah dulu mungkin banyak yang di blacklist. Saya coba dengan yang baru, saya nggak tahu kalau itu ilegal atau gimana. Nah tiba-tiba setelah saya belum bayar, maksudnya belum masa bayar, tiba-tiba udah ada penagih, tapi bukan dari, saya nggak tahu dari mana. Tiba-tiba udah langsung WA saya dengan kata-kata kasar, binatang semuanya dikeluarin. Terus tiba-tiba ya saya tanya ini dari mana, dari aplikasi mana. Pokoknya dia cuman bilang ini pokoknya saya sebarin kalau nggak bayar. Saya ini pokoknya saya tunggu. Itu belum jatuh tempo? Belum jatuh tempo. Kurang lebih 2 hari sebelum jatuh tempo. Berarti itu ibu terlibat di aplikasi pinjaman online yang ilegal. Karena pinjol ilegal itu ciri-cirinya yang pertama, dia tenornya 7 hari. Ya. Terus yang kedua, sebelum jatuh tempo itu kita sebagai nasabah aplikasi pinjaman online ilegal itu udah diburu-buru, Bu. Udah dikejar-kejar. Udah bener-bener deh, udah diancam-ancam, udah diteror, udah diintimidasi dan lain-lain. Nah, kebanyakan orang itu takut sama pinjol itu, Bu. Yang ditakutkan apa? Penyebaran data. Ya kan, diancam nih kita nih bakal disebar foto KTP kita sama foto selfie kita ke semua teman-teman kita. Nah, di situ kan artinya yang diserang sama pinjol itu mental kita, psikis kita. Nah, ketika mental kita yang diserang, saya yakin-yakinnya, Bu, pasti down. Benar ya, Bu ya? Nah, ketika ibu down, pada saat itu apa yang ibu lakukan? Yes, cari duit buat bayar. Cari uang. Walaupun saya nggak tahu, yang saya pikirin tuh gimana caranya nggak kesebar kayak waktu dulu. Yang di otak saya tuh cuman jangan sampai keulang kayak waktu dulu. Itu ketakutan saya terbesar, jangan sampai sebar data. Jadi mau itu dari aplikasi mana, entah itu dari mana tuh orang WA saya, pokoknya ya saya suruh bayar segitu, ya saya cuma mikir gimana caranya dapat duit buat bayar itu. Berarti nominal yang disebutkan oleh sang penagih kepada ibu itu ibu bayar. Iya. Sesuai angka tagihan di situ. Iya. Oke, setelah ibu bayar, ibu, apa yang dilakukan sama si penagih? Ya dia saya bayar, udah menghilang gitu aja. Menghilang gitu aja. Tiba-tiba setengah jam kemudian lagi ada yang nagih lagi dengan kata-kata kasar lagi. Baru dari situ saya langsung mikir, berarti kayaknya saya ditipu ini. Tiba-tiba ada yang nagih lagi dengan hampir mirip begitu. Oh gitu. Jadi setelah ibu bayar, dia rada menghilang mungkin sehari 2 hari ya, tiba-tiba ada yang masuk lagi. Iya. Dengan gaya penagihan yang sama. Memang, Bu, jadi kalau pinjol ilegal itu seperti itu. Setelah kita bayar pun dia bakal ada tagihan lagi. Jadi seakan-akan tuh kita emang bener-bener diperes, bener-bener bener-bener dirugikan gitu. Kenapa? Karena satu, kita sudah takut sama mereka lantaran mereka mengancam kita untuk menyebar data kita.
apapun yang ada di otak kita, rasa takut itu bakal kita hadapin. Benar ya Bu ya? Dengan cara apa? Dengan cara kita nyari dana talangan. Oke, Ibu pada saat itu membayar. Dana talangan Ibu dari mana, Bu? Mohon maaf. Minjem ke apa, saudara. Ke saudara. Artinya Ibu dari awalnya punya tagihan di pinjol, Ibu jadi punya tagihan sama keluarga atau saudara. Gitu. Pada saat itu mungkin Ibu belum bertemu sama Malahayati ya Bu ya. Oke. Awal pertama kali Ibu tahu Malahayati dari mana? Karena kan sebenarnya kan karena ini kan terus berulang. Ini terus berulang? Iya, maksudnya terus berulang apa tuh Bu? Ya itu karena saya bayar ternyata terus ada yang nagih lagi, bayar ada yang nagih lagi. Jadi kok kayaknya saya ngerasa ini kayak saya kayak dimainin, dipermainkan. Ya, jadi kok kayaknya ini nggak bakal selesai. Yang ada ujung-ujungnya saya ditagih dengan entah itu aplikasi mana lagi, lagi. Mungkin yang dari yang dulu ada yang belum terselesaikan atau apa, saya nggak ngerti karena kan sudah 4 tahun. Jadi saya nggak paham. Pokoknya intinya ada yang nagih dengan aplikasi yang mana. Pas saya cek di Google, Play Store juga nggak ada, gitu kan. Terus akhirnya gini, oh ini nggak bisa begini terus. Saya capek. Maksudnya mencari cari tutup kayak gini saya capek. Terus akhirnya saya coba searching, nyari di Facebook, nyari di Instagram. Ternyata kan ada banyak tuh yang bantu. Terus katanya dengan joki. Ternyata pas dibilang bayar dulu ada paketan kayak gini-gini nih, bayar. Saya mikir ya duit dari mana, saya aja butuh yang butuh tolong gitu. Nah saya mau bayar pakai apa kalau itu memang benar, kalau enggak saya ditipu lagi. Betul. Akhirnya saya coba lagi nyari-nyari, dapatlah di Instagram. Kebetulan dapatnya di Bang Anhar. Bang Anhar. Ya, dari Instagram itu baru saya coba chat beliau. Oke, berarti awal pertama kali Ibu tahu Malahayati itu dari Instagramnya Bang Anhar. Oke, baik. Berarti pada saat proses Ibu mencari informasi tentang sebuah jasa konsultan yang dimana bisa membantu Ibu di permasalahan yang sedang Ibu hadapi itu, Ibu banyak menemukan yang namanya jasa-jasa konsultan yang abal-abal. Ibarat yang abal-abal itu dia minta dana di awal. Betul. Dia menawarkan paket. Bayar 250.000, cair 5-10 juta. Seperti itu ya Bu ya. Nah ini yang harus teman-teman pahamin juga nih di luar sana nih. Ya kemarin Bu, kalau nggak salah semalam ya, kalau nggak salah semalam itu ada salah satu nasabah WA ke saya. Ya dia minta konsultasi, saya sudah edukasi, saya kasih penjelasan. Nah setelah itu di situ stop tuh percakapan antara saya sama nasabah tersebut. 2 jam kemudian nasabah itu WA saya lagi dengan keadaan sudah tertipu 15 juta. Itu masih ada WA-nya sama saya. Nah di situ dia bilang, saya kena tipu 15 juta, sampai nangis-nangis dia curhat ke saya. Nah kalau udah kena tipu gini kan kita nggak bisa bantu untuk balikin uangnya Bu, karena saya bukan Kanjeng Dimas Bu. Karena memang banyak Bu yang seperti itu. Makanya di sini kita gunanya memberikan informasi kayak gini nih, apalagi Ibu yang udah melihat sendiri kan di media sosial kan, ada joki-joki yang memang menawarkan bisa pengerjaan jarak jauh katanya, bisa pakai data palsu dari jauh dan lain-lain lah, iming-iming belaka ya yang diberikan sama mereka orang tuh. Untuk apa? Untuk mengelabuhi para nasabah yang memang saat itu mungkin sedang kalang kabut. Nah untungnya Ibu ketika Ibu posisinya lagi buntu pikirannya, Ibu nggak ikutin ya Bu ya. Enggak. Alhamdulillah ibarat kata Ibu masih ditolong lah sama Tuhan, dibukakan pintu yang benar gitu. Akhirnya Ibu ketemu sama Instagram Malahayati. Oke, awal Ibu komunikasi sama Bang Anhar gimana tuh Bu? Ya saya bilang jujur, ngomong ke beliau kalau saya itu sedang kayak seperti dipermainin dalam ini. Terus gimana ya Bang, minta tolong. Terus saya ya udah bisa telepon nggak katanya. Ya udah akhirnya beliau nelpon saya. Akhirnya Bang Anhar nelpon Ibu. Terus beliau jelasin kalau memang masalah pinjol itu begini. Terus habis itu
coba deh kalau emang mau dibantu coba ke kantor gitu. Terus saya bilang gini, Bang, saya jujur-jujuran aja, intinya sekarang saya nggak punya duit sama sekali, dan saya sudah sering ditipu sama orang. Saya cuma minta tolong kalau emang ini bener tolong bantu saya, kayak gitu. Ya udah, kan beliau bilang kapan jatuh temponya kayak gitu, kata beliau. Beliau kan bilang kayak gitu, terus saya bilang jatuh temponya besok Bang, kayak gitu. Ya udah kalau kayak gitu ini masih ada waktu, coba ke kantor. Ibu di mana? Nah terus saya di Depok, ya udah coba ke kantor yang paling terdekat di Mampang. Akhirnya saya tuh komunikasi kurang lebih jam 1 siang atau jam 2, terus akhirnya saya berangkat jam 2 itu pulang. Jam 2 siang? Langsung berangkat ke sini, sampai sini jam 3-an. Sampai sini jam 3, terus? Ketemu sama siapa di sini? Awalnya saya ketemu sama Bunda Titi, diedukasi sama beliau. Ya, pertama kali saya ngerasakan, saya mikir gini, orang sudah melihat saya jelek, orang sudah melihat saya hina karena pinjol ini. Saya mikir tadinya kalau ke sini saya mungkin dilihatin orang, tapi ternyata pas sampai sini ketemu sama Bunda Titi, ternyata tanggapan beliau ke saya itu bukannya jelek, justru kayak ngerangkul saya. Di situ saya kayak ngerasa, oh saya punya temen, ada yang bisa dengerin saya. Mungkin kalau orang lain ngelihat saya atau cerita, mungkin saya dilihatnya sebelah mata, tapi pas Bunda Titi ngomong pertama kali, dia nggak nunjukin ada rasa kayak, oh kamu tuh pinjol ya, oh kamu tuh jelek tuh, kayak gituan gitu. Enggak, jadi kayak ngerangkul, ya ayo sini kita bantu, kayak gitu. Kayak ngerasanya tuh saya punya teman di sini. Betul. Walaupun baru kenal paling cuma 10 menit saya gitu. Nah di situ saya baru bilang, ya Allah kalau emang ini jalan saya, dalam hati tolong mudahin. Akhirnya dibantu sama Bunda Titi, terus dibantu juga sama Bang Ali. Sama Bang Ali. Oke, baik. Memang gini Bu ya, saya paham kekhawatiran banyak orang ketika mereka melangkah ke kantor kita, yang dipikirkan adalah ini nanti bayar apa enggak. Bener ya? Nah, mungkin bakal saya jawab di sini karena banyak banget orang yang ketika mereka WA ke tim kita, yang mereka tanyakan adalah, ini ada biayanya enggak? Ini bayar apa enggak? Mungkin Ibu juga waktu itu berpikir seperti itu ketika mau melangkah ke sini, Bu ya. Nah, Malahayati itu tidak pernah meminta uang di awal. Itu kenapa? Karena yang kita pikirkan adalah bagaimana caranya mental nasabah, karakter nasabah kita rangkul dulu. Supaya apa? Supaya mereka tuh tidak merasa terbebani dulu. Nah, mungkin kalau nasabah datang ke Malahayati dengan keadaan dia sedang pusing, dengan keadaan dia sedang punya beban, sampai kantor itu dikenakan uang ini. Nah, itu mungkin sampai kantor bisa pingsan, Bu. Bener nggak, Bu? Bisa pingsan. Aduh, gue lagi punya masalah, ini malah dikenain duit segini. Nah, tapi di situ kita nggak kayak gitu. Jadi kita lebih ke merangkul dulu, kita ajak bicara dulu, dari hati ke hati, terbuka dulu, kita gali kebutuhannya, ini permasalahannya apa. Nah, ketika sudah digali kebutuhan dari nasabah tersebut, kita pun tahu cara menanganinya. Benar ya? Nah, maka dari itu Malahayati Konsultan ini punya kantor lebih dari 1. Itu kita punya 7 kantor. Ini kantor pusat kita yang di Mampang. Kita punya kantor cabang di Meruya, di Bekasi, Serang, Banten, Surabaya, Probolinggo, Sukabumi. Fungsinya untuk apa? Untuk memudahkan masyarakat ketika dia punya permasalahan di pinjol, datang ke kantor yang dekat domisilinya. Nah, itulah salah satu bentuk usaha kita untuk merangkul masyarakat. Nah, ketika masyarakat datang ke kantor kita pun, di situ kita nggak langsung kenakan biaya di awal, Bu.
Nah, ini konsep kita. Makanya di situ kita keluarkan yang namanya landasan ya, yang kita gunakan sampai saat ini ya, kita bantu orang, Tuhan bantu kita. Karena saya yakin ketika tim kita membantu ibu selesai permasalahannya, Tuhan pun akan membantu Malahayati supaya apa? Supaya tetap berdiri dan berkembang. Itu yang saya yakinin. Akhirnya apa? Ketika ibu datang ke sini, ibu cerita tadi sama saya, merasa terangkul, tidak dicemooh, tidak dipandang sebelah mata. Karena saya yakin, Bu, ketika ibu cerita sama saudara ibu di rumah, sama teman ibu di luaran sana, ibu cerita ibu punya masalah pinjol, saya yakin pasti bakal dipandang sebelah mata. Bener, Bu ya? Mungkin ibu udah mengalami seperti itu. Sudah, cerita ke siapa waktu itu, Bu? Teman. Ke teman. Terus temennya ngomong apa? Ya nggak ditanggepin. Nggak ditanggepin. Ya, gitu maksudnya. Mereka pun juga apa ya, seperti menutup diri kayak gitu, kayak nggak mau tahu, maksudnya mereka tahu kayak gitu loh. Saya sempat ada masalah itu karena kemarin sempat ada penyebaran data. Jadi tahu, tapi mereka menutup diri. Ya, tidak. Padahal pada saat posisi ibu seperti itu adalah yang ibu butuhkan teman curhat, teman sharing, bertukar pikiran untuk bagaimana caranya mendapatkan solusi. Benar ya, Bu ya? Nah, saya pun mungkin kalau di posisi ibu itu stres. Kenapa? Yang pertama, kebutuhan selalu ada. Yang kedua, kita punya masalah yang dimana masalah kita ini nggak bisa kita hadapi sendiri. Seperti itu, ya kan? Akhirnya ibu mencoba untuk sharing sama teman ibu pun menutup diri. Benar, Bu ya? Nah, akhirnya alhamdulillah ibu bertemu dengan Malahayati. Oke. Ketika dibantu sama Bang Ali, Bu, waktu itu gimana tuh, Bu, menurut ibu? Bang Ali? Bang Ali sih langsung bantuin saya untuk nge-backup data. Dan beliau bilang ini fungsinya meminimalisir penyebaran. Tuh, jadi kan memang kalaupun ini, maksudnya intinya tuh di backup semua data saya, dipinjam HP saya, terus dicek kan. Nah, kebetulan kan saya dilihat juga yang udah ada yang di SMS apa belum, ada yang udah disebar belum saat saya datang, memang belum jatuh tempo. Nah, setelah itu memang sempat ada, ternyata yang kayaknya sih yang ilegal itu sudah sempat ngambil data saya. Padahal di posisi saya sebenarnya udah bayar, cuman mungkin ya itu karena nggak tahu ya, katanya bisa aja itu disebarin dari saat itu disimpan terus disebarin ke lain. Nah, jadinya ada penyebaran yang kebetulan ke tempat kerja saya. Tempat kerja ibu. Oke, berarti ketika ibu ketemu Bang Ali, di situ langsung dilakukan pengamanan. Betul. Pengamanan data supaya terminimalisir tingkat penyebaran data. Karena kan memang ibu main pinjol ini udah dari tahun 2020. Benar ya, Bu ya? Di situ berlanjut lagi, selang beberapa tahun ibu akhirnya buka lagi. Artinya kan memang harus benar-benar diamankan data ibu gitu. Oke, pada saat ketemu Bang Ali, ya ibu datang ke sini. Di situ ibu bingung nggak sih, Bu? Banyak orang yang datang ke kantor ini? Di satu sisi saya bukan bingung. Apa ternyata tuh? Yang saya pikir ternyata bukan saya doang. Bukan ibu aja. Ya, apalagi saat waktu saya cerita ke Bunda Titi, kebetulan kan juga ada nasabah yang lain bilang, Mbak tenang, bukan Mbak doang yang di sini yang punya masalah pinjol. Ya, saya pun juga, kata dia kayak gitu. Saya jadi mikirnya gini, yang tadinya saya pikir cuma saya doang yang dianggap sebelah mata, yang nggak bisa dibantu orang, ternyata pas saya ngeliat ke sini, ternyata banyak yang punya masalah kayak saya. Betul. Makanya saya sedikit lega gitu loh, ternyata ada ya yang bisa bantu kayak gitu. Makanya pas saya ngomong ke Bang Ali tanpa banyak ngomong juga, maksudnya tahu permasalahan saya, udah sini mana HP-nya, dibantu sama beliau langsung. Berarti ibu juga pas datang ke sini melihat kan, artinya
mungkin Bu, yang datang ke sini pada hari itu berbarengan sama Ibu, ada yang hutang pinjolnya lebih besar daripada Ibu. Benar ya? Ada yang masalahnya lebih berat daripada Ibu. Saya yakin itu. Kenapa? Karena nasabah yang datang ke kantor kita, apalagi ini kantor pusat Ibu ya, itu dalam satu hari bisa 10 sampai 15 orang yang datang nih nasabah untuk minta tolong ya. Nah, di kantor-kantor cabang kita Bu, ya yang tersebar di berbagai daerah, itu sehari itu bisa 5 sampai 10 orang. Nah, kalau misalkan kita hitung nih Bu, contoh lah taruh satu hari 5 orang, satu bulan tuh bisa berapa puluh orang Bu. Artinya banyak orang yang memang ketika dia punya permasalahan seperti Ibu datang ke kantor kita dengan harapan bisa dibantu oleh tim Malahayati. Benar ya Bu? Artinya kan orang datang ke sini berharap. Artinya orang datang ke sini itu membutuhkan pertolongan, ya, membutuhkan bantuan supaya apa? Supaya terselesaikan permasalahannya. Nah, akhirnya Ibu lihat yang datang ke sini bukan Ibu doang, ya kan? Di situ Ibu merasa lebih tenang kan? Ya, karena gini Bu, maaf ya Bu ya, banyak jasa konsultan ya, ketika orang mau minta tolong itu nggak diarahkan ke kantor, tapi diarahkannya kemana? Ke kafe, ke tempat nongkrong, ke apartemen, ke hotel, atau tempat-tempat yang memang dimana itu bukan kantor intinya. Nah, banyak yang seperti itu Bu, banyak banget yang seperti itu. Nah, makanya tujuan kita mengerahkan nasabah ke kantor supaya apa? Supaya nasabah juga aman, dia tahu kantor kita. Nah, di kantor kita dia ada apa? Ada personil tim yang bisa Ibu lihat, ada legalitas yang bisa Ibu lihat. Nah, artinya apa? Itu menambahkan tingkat keamanan untuk para nasabah. Coba kalau Ibu ketemu di apartemen gimana? Sama Bang Anhar nih, ya udah Mbak besok ke apartemen Pak Buwono aja, nanti kita bantu di situ. Gimana Bu? Kira-kira Ibu berpikir nggak nih apartemen mau ngapain? Bener nggak? Mau diajak berenang apa gimana? Bener nggak Bu? Ya. Nah, banyak nih sekarang ini yang berseliweran jasa-jasa konsultan seperti itu. Jadi kalau tim Malahayati selalu mengarahkan semuanya untuk datang ke kantor Bu. Itu ya, kecuali mungkin nasabahnya tidak bisa ke kantor, ada urgensi yang memang membuat nasabah itu tidak bisa datang ke kantor, mungkin jaraknya terlalu jauh, karena memang Malahayati juga ada yang namanya fasilitas request team. Ya, di fasilitas request team ini nasabah bisa minta hadir tim Malahayati ke rumahnya. Nah, itu pun untuk area luar Jabodetabek. Tapi selama masih Jabodetabek, selalu kita arahkan ke kantor. Kayak kemarin contoh di Jogja. Nah, itu di Jogja ada beberapa orang yang memang butuh bantuan kita, namun mereka nggak bisa merapat karena jarak, ya kan? Akhirnya tim kita yang merapat. Dengan catatan akomodasi, tol dan bensin itu ditanggung oleh nasabah. Karena kan kita yang berangkat ke sana. Bener ya Bu ya? Jadi kita yang ngeluarin tol sama bensin. Tapi kalau nasabah yang dari Jogja itu mau ke kantor kita, ya kita nggak minta apa-apa. Karena kan mereka yang bakal mengeluarkan akomodasi. Seperti itu Bu. Jadi saya harap teman-teman di luar sana ketika ditawarkan pengerjaan atau pengamanan data jarak jauh, pengerjaannya di kafe, di hotel, di apartemen, itu tanyakan dulu jasa konsultan itu punya legalitas apa enggak, punya kantor pusat atau kantor cabang apa enggak. Karena kalau dia nggak punya legalitas, nggak punya kantor, setelah dibantu sama dia, nanti Ibu ada apa-apa keluhan ke depannya, Ibu nggak tahu rumahnya, nggak tahu kantornya, Ibu mau kemana? Bingung nggak? Tinggal diblokir WA Ibu. Selesai nggak? Selesai. Kembali lagi sengsara lagi. Nah, tujuan kita seperti itu. Ketika nanti Ibu ada keluhan, Ibu ada pertanyaan, Ibu ada keraguan, Ibu tahu kantor kita. Tinggal apa? Tinggal datang. Kita bisa bantu lagi di situ. Seperti itu Bu. Makanya nih ya alhamdulillah Ibu beruntung banget ya kan, masih sampai saat ini pun kita mendampingi Ibu dalam proses penyelesaian permasalahan Ibu. Itu ya Bu ya. Oke. Oke, setelah Ibu pulang dari kantor, ya setelah Ibu pulang dari kantor nih, ya kan Ibu kan waktu itu kan ke kantor, ketemu Bunda Titi, ketemu Bang Ali, oke selesai pengerjaan data, besoknya Ibu ke kantor lagi ya? Iya. Artinya 2 kali Ibu ke sini. Iya. Itu ketika Ibu datang ke kantor hari kedua, itu posisi Ibu
memang lagi libur kerja atau ada kerjaan? Habis dinas malam. Habis dinas malam. Oke, habis dinas malam berarti kan di situ dari pagi sampai sorenya Ibu luang ya, Bu ya? Iya. Oke. Habis dinas malam. Nah, ini Ibu sengaja dinas malam? Memang kerjanya jenis malam. Memang kerjanya malam. Iya. Oke, memang kerjanya dinas malam ya, Bu ya. Oke, jadi habis dinas malam Ibu besok langsung ke kantor lagi, masih dilanjut untuk pengamanan data ya, Bu ya. Oke. Setelah itu, Bu, setelah selesai semuanya, ada nggak keraguan di hati Ibu? Nggak ada sih. Nggak ada keraguan? Ya, maksudnya saya saya ngerasanya itu pas apalagi ketemu Bang Ali yang kedua kalinya. Bang Ali yang kedua kali, ketemu yang hari kedua lah ya. Kedua, maksudnya beliau ngasih nian kalau toh nanti ntar ada pun yang di telepon, beliau kan bilang itu juga toh cuman hanya minim gitu, mau minimalisir. Terus jangan ditanggepin. Kalau emang nggak kuat, ganti nomor, ganti ininya aja semuanya, ganti nomor semua. Kalau emang nggak kuat, tapi kalau emang itu nggak usah ditanggepin. Beliau kayak gitu. Oke, ini edukasi juga ya buat teman-teman di luar sana, ya kan, khususnya buat kita semua lah supaya kita paham. Jadi gini, Bu, yang namanya penagihan di pinjol itu ada dua cara. Yang pertama, penagihan yang dilakukan oleh desk collection. Yang kedua, penagihan yang dilakukan oleh kolektor lapangan. Ya, Bu ya. Nah, kebanyakan yang kurang ajar ini bukan kolektor lapangan, Bu. Kalau kolektor lapangan datang ke rumah kita, mereka sopan, mereka baik. Kenapa? Karena mereka ada SOP. Yang kurang ajar ini desk call, Bu. Yang kerjanya di kantor, duduk depan komputer, itu dia tukang nyebar data. Ya, jadi mereka ini kebanyakan nakut-nakutin kita gitu. Di WA kita, segera bayar hutang Anda, nanti kita laporkan ke Dukcapil, laporkan ke kecamatan kelurahan, sekalian aja laporkan ke Posyandu. Bener nggak? Ya kan? Dia ngancam-ngancam seperti itu. Kalau dia mengancam seperti itu, langsung diblokir. Langsung diblokir. Nih, saya berani taruhan, Bu. Coba deh. Ketika ada yang mengancam seperti itu ke WA Ibu video call deh. Nggak bakal diangkat. Nggak bakal berani, Bu, diangkat. Kalaupun berani diangkat, dia nggak bakal berani nunjukin mukanya. Kenapa? Karena ketika dia menunjukkan mukanya, itu bisa kita cari, Bu. Wah, ini ternyata orangnya nih yang kerjanya kayak begini nih, ya kan? Nah, tapi kalau kolektor lapangan mau datang ke rumah kita, itu nggak pakai ngomong. Kalau dia mau datang ke rumah saya, misalkan saya nasabah pinjol nih, dia mau datang ke rumah saya, Bang, jam 10 gue sampai rumah lo ya. Sebelum jam 10 gue udah gak ada di rumah. Bener nggak? Udah hilang, ting, pakai ilmu Aladin, naik karpet. Kalau kolektor lapangan datang ke rumah kita itu nggak pakai ngomong. Nah, yang suka WA kayak gitu, Bu, itu desk call namanya. Ya, penagihan melalui desk collection, yang dimana dia duduk di kantor, depan meja, depan komputer, cuman begitu-begitu doang. Mengganggu kita, mungkin gini. Ya, Ibu merasakan nih seperti ini. Dalam satu hari itu bisa 100 telepon masuk. Iya. Pernah nggak, Bu? Puluhan sih. Puluhan, oke. Cara mereka kayak gimana sih kayak begitu? Cara mereka gini, Bu. Nomor handphone kita dimasukin ke sistem mereka. Lalu disetting. Di itu sistem mau call nomor telepon kita berapa menit sekali. Itu cara mereka. Ya, misalkan saya masukin nomor Ibu ke sistem nih, nomor Bu Winda mau saya telepon satu hari itu 15 kali dalam waktu 1 jam 1 kali, atau per 5 menit, atau per 10 menit. Nah, itu kayak alarm. Ibu punya handphone ya? Iya. Ada alarmnya nggak? Ada. Nah, kayak gitu. Ketika kita setting kan, jam 4 subuh, ya kan, di situ ada lagi tuh per berapa menit bunyi, per 5 menit. Ya kan, sampai azan subuh hilang nggak bangun-bangun kita. Benar nggak? Nah, itu. Ya, kayak gitu, Bu. Makanya ini pengetahuan buat kita semua nih. Jadi nggak perlu panik, nggak perlu khawatir. Itu cuma desk call doang. Itu cuma dia duduk di kantor, nggak bakal ke rumah. Nah, tapi kalau yang kolektor lapangan datang ke rumah kita, itu dia terbentur sama yang namanya SOP.
Standar operasional prosedur. Ada prosedur mereka menagih, ada prosedur mereka melakukan penagihan, tidak boleh sembarangan. Itu jadi benar-benar kita dampingi secara mental, kita dampingi juga secara resiko di lapangan. Seperti itu. Ibu udah ikut training Malahayati belum? Belum. Belum. Oke. Ibu belum ikut training Malahayati ya. Nanti tanggal 22 September 2024, tepatnya di hari Minggu, itu ada training untuk di kantor pusat Mampang. Trainingnya di Hotel Terastri nih, Bu. Dari sini lurus ya, masuk kolong. Lurus belok kiri. Ada tangga jalan, Bu. Nah, di sebelah kiri nih, pokoknya sebelah seret dari sini nih. Itu ada Hotel Terastri. Nah, Ibu datang ke situ nanti belajar. Nah, saya yakin Ibu bakal kaget, Bu, ketika datang ke training. Serius. Karena yang bakal datang ke training kita itu lebih dari 100 orang, Bu. Artinya apa? Lebih dari 100 orang dalam satu acara training yang punya masalah seperti Ibu. Benar, Bu ya? Nah, di situ mungkin mental Ibu bakal kuat lagi. Karakter Ibu nih yang tadinya dihajar sama pinjol akan terbangun lagi. Itu makanya pesan buat teman-teman semua di luar sana ya, khususnya nasabah-nasabah Malahayati yang pernah datang ke kantor Mampang atau kantor lainnya, tanggal 22 September 2024 ada training NMT di Hotel Terastri Tendean, Jakarta Selatan, Mampang. Jangan sampai nggak datang ke training ya. Ibu kira-kira mau datang ke training nggak? Insya Allah. Selalu datang, Bu ya, karena penting banget buat training, Bu. Itu. Kenapa saya bilang penting? Karena Ibu harus bangkit lagi dari keterpurukan yang sedang Ibu alami. Di training itulah pemahaman yang sesungguhnya tentang sisi gelap dunia pinjaman online dan perbankan akan saya buka selebar-lebarnya. Itu kemarin saya isi training di Serang, Banten. Itu yang datang kurang lebih 130 orang. Nah, disitulah pemahaman yang sesungguhnya akan saya berikan. Itu karena ada materinya, ada slide show-nya yang bisa nanti kita lihat. Nah, disitulah wawasan Ibu bakal terbuka lebih luas lagi. Sehingga apa? Saya yakin ketika Ibu udah ikut training, mental Ibu bakal kuat lagi. Seperti itu. Jelas ya, Bu ya? Jadi training itu penting banget, Bu. Nah, menurut Ibu penting nggak nih adanya Malahayati di Indonesia? Perlu banget. Perlu? Banget. Kenapa Ibu bilang perlu? Karena apalagi bagi saya yang udah pernah ngalamin, mental itu yang nomor satu, dibantu sama Malahayati. Mental itu yang pertama kali dibuat, yang tadinya down dibantu untuk sama-sama kayak saling digenggam gitu. Saling digenggam, bahu-membahu. Iya, itu yang pertama, karena kan jujur saya mental saya itu yang paling down. Paling down, Bu ya. Nah, yang kedua dibantunya dari Malahayati, adanya Bang Ali juga waktu itu yang bantu saya, terus sampai Bang Anhar pula sempat saya chat malam-malam juga, beliau masih bisa balas WA saya. Dari beliau itu ngasih banyak masukan tentang ini bagaimana nanggapin ini, terus bagaimana kalau emang ini udah datanya udah orang udah pada tahu, terus gimana caranya. Beliau tuh nggak pernah yang ada ninggalin gitu. Jadi maksudnya saya alhamdulillah ketemu di sini. Pertama mental saya dibantu untuk dikuatkan, terus yang kedua dari sisi saya punya masalah yang tadinya saya di kantor ini udah selesai lah, kasarnya saya udah selesai dari sini, ternyata pas kemarin besoknya saya WA, beliau pada nanggepin dan bantu lagi ngasih solusi. Betul. Gak ninggalin saya sama sekali gitu. Bahkan saya ajak Ibu ke training sekarang nih. Iya. Betul begitu, memang begitu konsep kita, Bu. Ya kalau ngebantu orang tuh jangan pas orang datang doang. Ketika dia selesai dari kantor kita, pasti dia bingung. Bener, Bu ya? Apa yang harus saya lakukan ya ketika nanti seperti ini, ketika nanti begini, ketika ada ini. Nah, disitulah saya ajarkan kepada seluruh tim, ya, untuk apa? Untuk selalu melakukan pendampingan. Walaupun cuma by WA.
Iya. Walaupun cuma by phone, seenggaknya mereka merasa terdampingi. Nah, bahkan kita selalu mengajak semua nasabah-nasabah Malahayati untuk apa? Untuk datang ke training NMT. Saya selalu bawel tuh Bu di semua media sosial. Datang ke training NMT. Kenapa harus datang ke training NMT? Karena ini adalah wadah untuk semua nasabah Malahayati supaya apa? Supaya terisi pemahamannya. Karena ketika kita awam akan sesuatu, pembodohan akan terus Bu menghantui diri kita. Tapi kalau kita paham akan sesuatu, pemahaman itulah yang akan menolong kita dari segala macam bentuk pembodohan. Nah, itulah gunanya training Malahayati, Bu. Seperti itu. Makanya selalu saya sosialisasikan training itu penting. Anda punya masalah, datang ke dokter, pulang dari dokter, nggak langsung selesai masalah Anda. Benar nggak sih, Bu? Ada tahapan-tahapannya, ada berobat jalan, ada rawat inap. Berobat jalan artinya nanti sewaktu-waktu Anda harus balik lagi ke dokter. Rawat inap, ya Anda dirawat sama dokternya. Mau pilih mana? Rawat inap atau berobat jalan, Bu? Pilih rawat jalan kan? Nah, artinya apa? Di training ini ibarat kata ibu nih sedang rawat jalan. Setelah selesai dari kantor, pendampingan melalui WhatsApp ataupun telepon. Ketika ibu bingung, bisa hubungi tim kita. Kita kasih caranya, solusinya. Nah, ibarat kata ibu kita ajak ke training, hadir ke training, itu cek kondisi ibu. Udah normal belum nih? Paham maksudnya ya? Seperti itu. Jadi kita nggak pernah tuh Bu meninggalkan nasabah-nasabah. Malahayati tidak pernah meninggalkan nasabah, tapi banyak nasabah-nasabah yang meninggalkan Malahayati. Itu karena kita selalu ada. Ya, bahkan saya bulan lalu kalau nggak salah ya, bulan lalu itu saya sampai ke Papua Barat, Manokwari. Sampai saya ke sana, Bu. Sampai saat ini pun mereka telepon saya, WA saya, walaupun jauh, Bu. Kalau saya blokir bisa nggak sih? Ah, berisik loh. Bener nggak? Bisa nggak? Bisa. Lo juga nggak bakal nyari gue. Gue jauh. Lo kesini juga butuh waktu. Ya kan? Nah, tapi nggak kayak gitu. Tetap saya layani, tetap saya kasih input ke mereka. Ke Ternate waktu itu saya di Maluku Utara. Ya sama, sampai saat ini pun masih terus kita bantu. Ya mungkin mereka bisa ikut training kita dengan cara online. Nah, kita yang di Jabodetabek nggak seberuntung mereka, Bu. Kita yang di Jabodetabek ini beruntung bisa datang ke acara trainingnya. Mereka yang di luaran sana, yang di luar Jabodetabek pengen banget, Bu, datang ke sini. Makan jarak, butuh ongkos dan lain-lain. Seperti itu. Jelas ya, Bu ya. Jadi tanggapan Ibu itu penting banget nih, Bu ya. Malahayati ada di Indonesia. Nah, besar harapan saya semua orang yang ada di Indonesia dalam menerima informasi ini jangan mengedepankan negatif ya. Pada saat Ibu tahu informasi Malahayati, di situ Ibu ada rasa negatif thinking ya, Bu? Pada awal-awal. Iya. Ada. Apa negatif thinking Ibu waktu itu? Takut dibohongin. Takut ditipu, takut dibohongi. Itu hal yang manusiawi menurut saya. Karena kita baru tahu, baru kenal, belum melihat orangnya, belum datang ke kantornya, was-was akan ditipu itu pasti ada. Bener ya, Bu ya? Tapi ketika itu mungkin Ibu diyakinkan lagi sama Bang Anhar. Betul. Bener ya? Akhirnya diarahkan ke kantor. Oke, Ibu Winda, sampai saat ini Ibu masih dalam proses tahap pendampingan dalam permasalahan Ibu. Bener ya, Bu ya? Oke. Ibu ada pesan-pesan atau kata-kata yang ingin Ibu sampaikan untuk Malahayati Konsultan, Bu? Silakan. Kalau untuk Malahayati, terima kasih. Intinya sih terima kasih dan terima kasih. Siap. Karena sangat banget berguna banget bagi kami yang punya masalah pinjol kayak gini, nggak tahu mau kemana dan nggak tahu harus berbuat apa. Betul. Dengan adanya Malahayati, intinya pertama tuh mental kami yang semuanya lagi down, dengan adanya pinjol itu dibantu banget. Betul. Terus yang kedua,
cara membantunya pun juga tidak mementingkan yang pertama uangnya dulu. Betul. Itu yang sangat, karena dari awal saya juga bilang saya nggak punya duit. Betul. Bilang saya nggak punya duit, kalau harus saya membayar saya nggak ada. Betul. Apakah masih bisa dibantu? Betul. Dan alhamdulillah saya ketemu Bu Titi, Bang Ali, mereka itu welcome banget tanpa Betul. harus ada uang dulu. Betul. Dan mereka memahami masalah saya walaupun saya belum cerita apa-apa. Jadi terima kasih banget. Siap. Dan saya berharap sih jangan lelah buat membantu orang seperti Siap, kamu. Bu. Kita nggak bakal lelah, Bu. Oke. Jadi gini ya, Bu ya. Mungkin ketika Ibu merasakan manfaat dari Malahayati, ya Ibu merasakan manfaat yang sangat bermanfaat untuk diri Ibu, ya. Ibu bisa menginformasikan Malahayati ketika nanti teman Ibu, saudara Ibu, kerabat Ibu memiliki permasalahan yang sama dengan Ibu. Itu Ibu bisa menceritakan bahwasanya ada sebuah lembaga yang dimana lembaga tersebut tidak mengedepankan sisi materi, tapi mengedepankan sisi moral, ya, untuk membantu dulu gitu. Tidak kita kedepankan tuh yang namanya materi, Bu. Materi hal nomor 100, Bu. Ya, walaupun kita perlu itu, tapi yang kita dahulukan adalah mental orang. Nah, nanti ketika Ibu ada saudara, teman yang memiliki permasalahan sama Ibu, Ibu tahu harus arahkan orang-orang itu kemana. Kenapa, Bu? Karena ya kita menyebarluaskan informasi tentang sebuah kebaikan adalah kebaikan dari sebuah kebaikan tersebut. Seperti itu, Bu, ya. Oke, teman-teman semua, mungkin cukup sekian bincang-bincang kita pada episode ke-7 di hari ini dengan Ibu Winda, ya teman-teman ya. Mungkin nanti kita bisa bertemu lagi di episode selanjutnya. Dan teman-teman, nanti di episode ke-8 ya, ini kita akan membawakan atau mengadakan podcast lintas agama, yang dimana nanti saya akan menghadirkan para pemuka agama dari 4 agama. Yang pertama agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Yang dimana dari 4 pemuka agama ini nanti akan saya kumpulkan semuanya, dan di situ kita akan membahas, di situ kita akan belajar bersama tentang apa? Tentang hukum pinjol menurut syariat agama dari masing-masing agama. Ini pasti bakal seru banget. Kenapa? Karena banyak simpang siur informasi di luar sana, banyak masyarakat yang masih belum memahami bagaimana hukum pinjol menurut syariat agama dari 4 agama yang tadi saya sebutkan. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe channel Media Malahayati Konsultan, di subscribe. Kenapa? Karena minggu depan itu akan ada podcast yang sangat luar biasa. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bantu orang, Tuhan bantu kita. Apa